Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan belajar mengenai contoh pembuktian dengan induksi matematika. Pastikan teman-teman sudah paham tentang prinsip induksi matematika yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke contoh 1. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Baik, untuk jawab soal ini, berarti teman-teman harus tahu pola bilangan ganjil. Ya, di mana pola bilangan ganjil itu adalah 2n dikurang 1. Kemudian karena ini yang ditanya jumlah n bilangan ganjil, berarti kita buat deretnya dari jumlah bilangan ganjil. Sehingga kita buat deretnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini maksud pernyataan soal ini. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Apakah pernyataan ini benar gitu ya? Misalkan ini kita sebut sebagai PN. Jadi pada saat saya bilang PN berarti artinya saya sedang menyebutkan deret ini. Prinsip induksi matematika, ingat langkah yang pertama yaitu P1 benar. Artinya kita buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, sehingga yang kita ambil yang ini aja. Ya, rumus UN nih. Jadi kita tulis 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Kita substitusikan N-nya 1, berarti ini 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan N-nya 1 berarti jadi 1 kuadrat. 2 kali 1 kan 2, ya, dikurang 1. 1 kuadrat, 1 kali 1, 1. 2 dikurang 1, 1 sama dengan 1. Nah, berarti sudah terbukti nih P1 benar. Kemudian, apakah P2 benar? Ya coba aja, kalau misalkan teman-teman mau nyoba P2, berarti kita coba. Sebetulnya nggak dicoba juga nggak apa-apa ya, karena kita sudah membuktikan nih P1. Tapi sebagai pemahaman aja, kita hitung P2. Berarti kalau mau hitung P2 kan ini tadi N1-nya 1 ya. Berarti jadi 1 ditambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, kemudian substitusikan N-nya, berarti jadi 1 ditambah 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 2 kuadrat. Tinggal hitung, berarti jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka 4 sama dengan 4. Ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa dalam induksi matematika itu ada efek domino. Gitu. Sehingga pada saat kita lanjut ke langkah induksi, nah kuncinya kan di sini. Jika PK benar, K ini maksudnya mewakili semua N bilangan asli. Jadi kan tadi nih kita coba dengan 2, dengan 3, dengan 4, dan seterusnya. Kan banyak sekali tuh percobaan. Nah, di dalam langkah induksi, kita wakilkan semua angka-angka N bilangan asli itu dengan K. Sehingga kita asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Sehingga ini N-nya kita ganti dengan K. Sehingga menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik ditambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah, pernyataan ini kita sebut sebagai PK. Gitu ya. Ini PN, ini PK. Kan gitu. Nah, kemudian kita buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Berarti pernyataannya kita buat menjadi seperti ini. Dan ini kita sebut sebagai PK ditambah 1. Kan gitu. Nah, ini kan teman-teman perhatikan. Ini tinggal ditulis aja kan. Sampai sini tinggal ditulis. Kemudian ditambah, karena ini kan K plus 1. Berarti ini K-nya kita ubah menjadi K plus 1. K yang ini nih. Oke, kita tulis perhitungan di sini ya. Ini 2K dikurang 1. Berarti tadinya K ini kita ubah menjadi K plus 1. Kan gitu. Maka menjadi 2 dikali K plus 1 dikurang 1. Paham ya? Nah, kemudian ini kan tinggal 2 kali K. Gitu kan? Berarti menjadi 2K. Kemudian 2 kali 1 berarti 2. Nah, 2 dikurang 1 kan 1. Sehingga menjadi 2K plus 1. Maka di sini ditulis 2K plus 1. Kemudian ini K yang ini kita ubah menjadi K plus 1.
Karena kan N-nya sama dengan K plus 1 gitu. Jadi kita ubah menjadi K plus 1 kuadrat. Nah, di tahap ini, teman-teman perhatikan. Dari sini sampai sini, berdasarkan asumsi ini, atau berdasarkan hipotesis induksi ini kan hasilnya K kuadrat. Berarti dari sini sampai sini kalau kita jumlahin jadi K kuadrat. Sehingga bisa kita tulis K kuadrat ditambah ini ya, 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi deret yang ini kita ubah menjadi K kuadrat sesuai hipotesis induksi yang sudah kita buat ini. Nah, di tahap ini kita tinggal menghitung ruas kiri agar bentuknya sama dengan ruas kanan. Berarti caranya gimana nih? Agar ruas kiri menjadi sama dengan ruas kanan, berarti kita coba hitung ini dengan cara pemfaktoran ya. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Berarti kita faktorkan. Cari berapa kali berapa, hasilnya 1. Tapi kalau dijumlah hasilnya jadi 2. Sehingga bisa kita tulis K plus 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Gitu ya. Jadi bentuk K kuadrat ditambah 2K plus 1 ini bisa kita ubah menjadi K plus 1 dikali K plus 1. Nah, karena ini K plus 1 dikali K plus 1, bisa kita tulis menjadi K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Paham ya? Nah, karena ini sama, berarti tinggal kita simpulkan. Karena Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat adalah benar untuk semua N bilangan asli. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman kasih notasi terbukti, gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 tambah bla 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 tambah 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Untuk setiap N bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif sama bilangan asli sama nggak? Sama ya. Jadi bilangan bulat positif tuh bilangan asli. Itu juga gitu. Baik. Kalau ini pernyataannya kan udah dalam bentuk deret. Jadi kita tinggal tulis saja nih, ini pernyataannya, kita anggap ini sebagai PN. Jadi pada saat saya bilang PN, berarti saya sedang menyebutkan pernyataan yang ini. Ingat langkah induksi. Yang pertama, P1 benar. Artinya kita buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Yang kita tulis berarti ini ya. Jadi 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Kita substitusikan N-nya 1, berarti jadi 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 berapa nih? 0, berarti ini jadi 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1 itu kan nggak usah ditulis sebetulnya ya. Jadi 2 dikurang 1. 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 dikurang 1, 1. Maka langkah yang pertama sudah terbukti benar. Kalau mau nyari apa namanya P2, ya udah ini tadi kan udah dikasih tahu di contoh 1 ya. Tuh, benar. P3 dan seterusnya benar. Sehingga kita lanjut ke langkah induksi. Di mana si angka-angka bilangan asli ini selain yang 1, kita wakilkan dengan K. Jadi, kita asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Sehingga pernyataan ini kita tulis menjadi 1 tambah dan seterusnya. Ini kita hanya merubah ini ya. Tadinya N kita ubah jadi K. Ini N kita ubah jadi K. Gitu ya. Kemudian setelah kita membuat hipotesis induksi, maka kita buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berarti ini kita tulis lagi sampai sini ya. Kemudian sampai sini nih sama. Sama kayak tadi, ini K-nya kita ubah menjadi K plus 1. Coba kalau ini diubah jadi K plus 1. K-nya aja ya, berarti K plus 1 dikurang 1. 1 kurang 1 kan 0, maka kita tambahkan dengan 2K di sini. Sama dengan, nah ini K-nya kita ubah jadi K plus 1. Sehingga menjadi 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Nah ini kita sebut PK ditambah 1. Gitu ya. Nah sama kayak tadi, dari sini ke sini kita gunakan hipotesis yang tadi, berarti ini hasilnya 2K. 2 pangkat K dikurang 1, berarti kita tulis 2 pangkat K dikurang 1. Yang ini ya.
ditambah 2K. Kita tulis tuh, tambah 2K sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Paham ya? Nah, kita ubah ruas kiri agar sama dengan ruas kanan. Sehingga ini 2K kita bisa pindah ya. Jadi 2K ditambah 2K dikurang 1 ini cuma pindah posisi aja. Ini 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K bisa kita ubah menjadi 2 dikali 2 pangkat K. Kemudian 2 dikali 2 pangkat K, berarti kan ini 2 pangkat 1. Ingat, eksponen. Kalau perkalian basisnya sama, berarti ini pangkatnya tinggal ditambah. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat K ditambah 1. Sehingga sama dengan ruas kanan. Karena Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka Pn benar untuk semua N bilangan bulat positif. Tinggal kasih notasi terbukti. Biar lebih jelas, satu lagi nih, contoh 3. Buktikan bahwa 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per dan seterusnya. Untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih dari atau sama dengan 1. Oke, berarti kita tulis nih, ini adalah PN-nya, ya. Kemudian langkah awal P1 benar, berarti kita tulis ini. Kita substitusikan N-nya 1 berarti ya, sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Jadi pada langkah awal terbukti. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita asumsikan PK benar. Jadi pernyataan ini N-nya kita ubah dengan K. Ya. Nah, sama aja. Kan tadi dua soal sudah dijelaskan ya. Jadi pada tahap ini ya teman-teman harus sudah sudah terbiasa dengan langkah-langkahnya. Oke, jadi di sini di tahap ini kita hanya mengubah N-nya menjadi K. Kemudian kita buktikan bahwa P yang benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Berarti dari sini sampai sini kita tulis lagi ya. Oke, gitu kan? Ditambah, ini K-nya kita ubah menjadi K plus 1. Lihat, ini K, berarti kita ubah jadi K plus 1. K yang ini kita ubah jadi K plus 1. Sehingga, ini kan ditambah 1 lagi, sehingga jadi K plus 2. Paham ya? Kemudian ini, kita ubah jadi K plus 1. Ini juga sama. K plus 1 ditambah 1, berarti jadi K plus 2. Berarti, dari sini ke sini, itu adalah K per K plus 1 gitu ya. Sehingga bisa kita tulis menjadi K per K plus 1 ditambah 1 per K plus 1 dikali K plus 1 plus 2 sama dengan K plus 1 per K plus 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Sehingga menjadi penyebutnya ini K plus 1 dikali K plus 2. Kalau kita bagi dengan K plus 1 berarti kan jadi K plus 2. Sehingga ini jadi K dikali K plus 2 gitu kan. Ditambah 1 per K plus 1 dikali K plus 2. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, berarti ini bisa kita jumlahkan. Nah, ini juga bisa kita kali dulu nih yang ininya. K kali K berarti kan K kuadrat ya. K kali 2 berarti 2K. Ditambah 1, sehingga bisa kita tulis menjadi K kuadrat tambah 2K ditambah 1 per K plus 1 dikali K plus 2. Nah, ini K kuadrat ditambah 2K plus 1 kita faktorkan. Berarti cari berapa kali berapa hasilnya 1. Tapi kalau dijumlahkan harus jadi 2. Maka K plus 1 dikali K plus 1 per K plus 1 dikali K plus 2. Nah ini kan sama. Ada yang sama nih. Berarti yang samanya bisa kita bagi. Nah ini kita bagi jadi 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi K plus 1 per K plus 2 sama dengan K plus 1 per K plus 2. Jadi terbukti. Gitu ya. Nah, untuk cara pemfaktoran nih teman-teman silahkan lihat di kolom deskripsi. Saya sudah pernah membuat videonya berkaitan dengan cara menentukan pemfaktoran. Oke, berarti untuk soal nomor 3 juga terbukti ya. Karena PN memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Maka PN benar untuk semua N bilangan asli. Selanjutnya tinggal kita kasih tanda terbukti. Oke. Baik, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan paham. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.